Kenapa? Karena Pak Presiden kan selalu bilang harus ada pemerataan ekonomi. Tanpa jalan dan jembatan yang terhubung, tidak mungkin pemerataan ekonomi itu, karena kemudian biaya logistik menjadi besar. Ngomong tadi soal infrastruktur di PR Maluku Utara sebenarnya banyak ya Bu Sherly ya. Ini kita lihat dulu ya, tonton sedikit soal infrastruktur nih gimana. Di sini ada Bu Sherly juga. Halo untuk warga Maluku Utara yang sedang mudik, yang akan mudik melewati jalan-jalan di seluruh kabupaten kota se-Maluku Utara. Silahkan buat pengaduan untuk jalan yang lubang, jalan yang rusak, jembatan yang rusak, di link di bawah ini. Nah itu tadi. Ini berarti kan Ibu salah satu pejabat publik yang sangat aktif menggunakan media sosial gitu. Apakah ini juga caranya Ibu untuk belanja masalah? Iya. Karena kan kita ada karena warga, karena rakyat. Iya, jadi tugas kita kan menyelesaikan masalah masyarakat. Yang paling tahu masalahnya kan masyarakat. Untuk bisa menghasilkan solusi, saya harus mapping dulu masalahnya apa dan apa penyebabnya. Jadi itu waktu itu mudik karena banyak sekali yang komplain ke saya urusan jalan pusing. Jadi saya bikinlah Google Form. Saya sosialisasikan video itu kalau nggak salah 1 atau 2 juta view. Wow. Jadi mulai mudik kan mereka 10 kabupaten kota, karena saya juga kasih mudik subsidi 50%, jadi banyak yang pulang. Mereka kan melewati itu semua jalan. Sebenarnya awalnya karena Dinas PU saya minta dana 1,7 miliar untuk inventaris jalan rusak. Kan mama-mama ya, daripada mikir 1,7 miliar buat itu, mendingan saya buat video aja. Saya dapat laporannya gratis, 1,7-nya nggak jadi keluar. Mantap. Efisiensi ya. Efisiensi. Jadi saya dapat total laporan dari mulai mudik sampai balik 270 laporan. Laporan itu sangat lengkap karena di Google Form saya lengkap, nama jalan, desa, kecamatan, foto, video, titik koordinat, lubang-lubangnya mereka tag juga di Instagram saya. Setelah itu kebetulan jatah waktunya memang Rakor dan Musrembang. Jadi Dinas PU Provinsi kumpul dengan Dinas PU Kabupaten Kota, disinkronkan lah antara jalan provinsi dan jalan kabupaten kota dengan laporan dari masyarakat untuk semuanya kita bikin menjadi rencana penyelesaian jalan 5 tahun ke depan. Yang rencananya akan saya sharing ke kabupaten dan ke DPRD. Jadi kalau masyarakat tanya ruas ini kapan selesai, lihat aja tuh di menunya kapan selesai, jangan ditanya-tanya terus kan. Nah kebetulan ada program di Kementerian PUPR untuk IJD. Jadi dari total kita dapat jalan provinsi, kabupaten, kota tuh yang kita minta tolong Kementerian PU untuk bantu selesaikan tuh 8 triliun. Dari 8 triliun sudah kita usulkan 1 triliun di IJD kemarin. Kemudian ada lagi programnya di PHJD, itu akan kita usulkan lagi. Kemudian karena kan ada kriterianya itu yang kecil, yang besar, maksudnya di mana itu teknisnya kayak gitu. Terlepas kita ada jalan nasional lagi sekitar 10 triliun yang kita harus selesaikan. Nah target saya dalam 5 tahun ini semuanya selesai. Kenapa? Karena Pak Presiden kan selalu bilang harus ada pemerataan ekonomi. Tanpa jalan dan jembatan yang terhubung, tidak mungkin pemerataan ekonomi itu, karena kemudian biaya logistik menjadi besar dan kemudian tidak bisa menyambungkan antara hasil panen dari daerah yang luas lahannya besar untuk produksi ke kota seperti Ternate yang lahannya tidak ada, bahan bakunya mahal. Nah itu tuh akan cost supply chain-nya tuh jadi mahal, logistiknya jadi mahal. Untuk itu jalan jembatannya tuh harus connecting dan sering kecelakaan. Nah jadi PR yang tidak bisa saya selesaikan walaupun niat saya baik pun kan APBD-nya terbatas, itulah jalan jembatan. Jadi minta tolong kemarin pas bisa ngomong sama Pak Presiden. Lantas gimana tanggapannya? Kata Pak Presiden akan dibantu. Iya pasti. Amin. Amin. Masa Maluku Utara yang memberi kontribusi terhadap penerimaan negara kemudian pemerintah pusat tidak memberi perhatian. Setuju. Yang masalah kan kalau kemudian permintaannya yang itu tidak direncanakan secara baik dan bukan fakta. Kalau sekarang dengan menggunakan media sosial yang ada, menurut saya itu sangat bagus, sangat cerdas untuk mengetahui kondisi faktualnya dan sumbernya langsung kepada sumber yang asli ya. Jadi tahu berapa kebutuhan dan berapa luasan yang harus dikerjakan, itu sangat bagus. Itu pun juga sama yang kami lakukan di Kementerian Hukum, sama persis. Di podcast ini juga ya Pak, masyarakat bisa beri komentar, bisa bertanya. Saya tidak terlalu berharap laporan setiap triwulan dari seluruh unit kerja.
Justru saya menggunakan media sosial untuk menilai seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap layanan di Kementerian Hukum. Nggak takut diserang netizen? Justru saya senang malah. Oh. Karena kan kita tujuan awal sama dengan Ibu Gubernur. Tujuan kita melayani. Sebagai birokrat, politisi, tujuan kita melayani. Yeah. Udah, hidup kita udah cukup, ya kan? Dan itu perintah Bapak Presiden. Karena itulah sekali lagi saya memberi apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Ibu Gubernur. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu kita sinkronkan. Karena sebagai negara kesatuan tentu yang paling penting nanti saya titip kepada Ibu Gubernur juga adalah menyangkut soal tata ruang wilayah. Itu penting yang harus sinkron dengan tata ruang wilayah nasional kita. Begitu pula halnya dengan kabupaten kota supaya nanti tidak simpang siur antara perencanaan di pusat sampai ke daerah. Beberapa program-program yang terkait dengan program unggulan Bapak Presiden, Koperasi Merah Putih, kemudian juga makan bergizi gratis. Saya lihat respon dari Ibu Gubernur di Maluku Utara luar biasa. Nah, kolaborasi ini penting dalam menata sebuah sistem bernegara di mana gubernur itu adalah perwakilan pemerintah pusat. Karena itu sebagai perwakilan, maka pemerintah pusat itu wajib memberi dorongan maksimal supaya sebagai wakil di daerah itu bisa menjalankan porsi penguatan pemerintah pusat di daerah. Itu komitmen bernegara kita yang diatur di konstitusi. Dan itu sangat terkait dengan sinkronisasi sangat penting. Sebenarnya program Pak Presiden tuh sangat bagus dan yang penting kita daerah pintar memanfaatkannya saja. Contoh kayak MBG. MBG itu kalau masuk semua 100% di Maluku Utara itu nilai per tahunnya tuh 1,6 T. Sebagai pembanding APBD kita provinsi cuma 3,2 T. Jadi dengan MBG masuk jika bisa diserap dengan baik itu udah 50% dari APBD Maluku Utara. Dan bersyukur juga ke Kemensos kita dapat sekolah rakyat 2. Itu juga sangat membantu karena sekolah rakyat itu di satu titik itu nanti ada masuk kan dibangun tuh 200 miliar. Terus ada uang berputar tuh 1 tahun 400 miliar. Jadi kalau dapat 2 udah 800. Jadi sih kita saya juga ini ngomong sama 2 pebisnis ya, aku baru menghitung berapa mereka udah nyampe mana gitu ya. Kita cepet pebisnis soalnya. Yang paling penting mengukur sebuah tingkat kesejahteraan kemakmuran rakyat itu cuma satu kuncinya. Berapa besar jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dan berapa terserapnya. Ya, jadi kalau beredar pasti terserap. Kalau beredar pasti terserap. Gitu. Iya, oke, aku belajar. Semakin banyak duit yang beredar di komunitasnya itu berarti semakin tinggi pasti tingkat kesejahteraan. Ukurannya simpel. Siap Pak Menteri.